Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiah Aminatun, NIM T 2019-7073. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam di Asia Tenggara. Sejarah Islam di Asia Tenggara. Kedatangan Islam biasanya dibuktikan dengan melihat peninggalan sejarah seperti prasasti, batu bertulis, batu nisan, dan lain-lain. Dari bukti inilah kemudian diperkirakan awal kedatangan Islam di suatu tempat tertentu. Kedatangan Islam di suatu tempat tidak selalu berarti bahwa masyarakat setempat telah menganut Islam. Nah, konversi Islam suatu masyarakat seringkali berselang waktu kurang lebih setengah abad dengan kedatangan Islam itu sendiri. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui suatu proses damai yang berlangsung selama berabad-abad. Penyebaran Islam di kawasan ini terjadi tanpa pergolakan politik atau bukan melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer. Pergolakan politik atau pemaksaan struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat dari luar negeri, melainkan Islam masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembauran masyarakat Muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi. Penyebaran Islam di Asia Tenggara berbeda dengan ekspansi Islam di banyak wilayah Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika yang oleh sumber-sumber Islam di Timur Tengah disebut Fath atau Futuh, yakni pembebasan yang dalam praktiknya sering melibatkan kekuatan militer. Meskipun futuh di kawasan-kawasan yang disebutkan terakhir ini tidak selamanya berupa pemaksaan penduduk setempat untuk memeluk Islam. Sebaliknya, penyebaran Islam di Asia Tenggara tidak pernah disebut sebagai futuh yang disertai kehadiran kekuatan militer. Masuknya Islam ke berbagai wilayah di Asia Tenggara tidak berada dalam suatu waktu yang bersamaan, melainkan berlangsung selama berabad-abad dan tidak merata di seluruh tempat. Kondisi wilayah-wilayah di Asia Tenggara pada saat itu pun berada dalam situasi politik dan kondisi sosial budaya yang berbeda-beda. Dalam sejarah, banyak peneliti yang mengatakan bahwa Islam telah datang ke Asia Tenggara sejak abad pertama Hijriah 7 Masehi, seperti yang diyakini oleh Arnold. Ia mendasarkan pendapatnya ini pada sumber-sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Sebagian orang-orang Arab ini dilaporkan melakukan perkawinan dengan wanita lokal, sehingga membentuk nukleus sebuah komunitas Muslim yang terdiri dari orang-orang Arab, pendatang, dan penduduk lokal. Seperti tergambar secara implisit dalam uraian di atas, Islam di Asia Tenggara pada awalnya diperkenalkan melalui hubungan dagang dan perkawinan. Para pedagang Muslim Arab diyakini menyebarkan Islam sembari melakukan perdagangan di wilayah ini. Para pedagang Muslim tersebut juga melakukan perkawinan dengan wanita lokal. Dengan pembentukan keluarga Muslim ini, maka komunitas-komunitas Muslimnya terbentuk, yang pada gilirannya memainkan andil besar dalam penyebaran Islam. Selanjutnya dikatakan sebagai pedagang ini melakukan perkawinan dengan keluarga bangsawan lokal, sehingga memungkinkan mereka atau keturunan mereka pada akhirnya mencapai kekuasaan politik yang dapat digunakan untuk penyebaran Islam. Selain itu, mengapa Islam dapat diterima dengan mudah sebagai agama? Antara lain karena Islam mengajarkan toleransi dan persamaan derajat di antara sesama, sementara ajaran Hindu menekankan perbedaan derajat manusia. Ajaran Islam ini sangat menarik perhatian penduduk lokal.
Dan selanjutnya akan disampaikan kepada pemateri kedua. Saya Hilmiatus Saadah dengan NIM T20197053. Nah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang kemajuan Islam di Asia Tenggara. Kemajuan Islam di Asia Tenggara. Nah, perkembangan Islam di Asia Tenggara dapat diklasifikasikan menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu fase singgahnya para pedagang muslim di pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu komunitas-komunitas muslim di beberapa daerah di Nusantara. Dan yang ketiga yaitu fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Nah, peradaban Islam juga telah memberikan peran yang besar terhadap dunia, yaitu mengeluarkan dunia dari kegelapan dan kebodohan, penyimpangan dan kebinasaan akhlak, lalu memberikan nilai yang menguasai dunia sebelum Islam dengan bermacam ikatan. Nah, peradaban Islam di sini berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Nah, 2 dasar fundamental penegak peradaban Islam tanpa membedakan bentuk, jenis, dan agama. Keduanya merupakan pondasi peradaban Islam di dunia. Nah, sementara menurut Muhammad Abdul Karim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan peradaban Islam adalah bagian-bagian dari kebudayaan Islam yang meliputi berbagai aspek seperti moral, kesenian, dan ilmu pengetahuan atau pendidikan, serta meliputi juga kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, seni bangunan atau arsitek, seni rupa, seni kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang luas. Nah, peradaban Islam telah memainkan peranan yang penting dalam sejarah kemajuan manusia dan meninggalkan jejaknya dalam akidah, ilmu, hukum, filsafat, seni, sastra, dan lain sebagainya yang jauh cakupannya dan kuat pengaruhnya terhadap hasil yang telah dicapai oleh peradaban modern. Nah, kemudian perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari proses islamisasi masifnya kerajaan Islam atau kesultanan. Nah, berawal ketika raja setempat memeluk Islam, selanjutnya diikuti para pembesar istana, kaum bangsawan, dan kemudian rakyat jelata. Dalam perkembangan selanjutnya, kesultanan memainkan peranan tidak hanya dalam memapanan kesultanan sebagai institusi politik muslim, pembentukan dan pengembangan institusi-institusi muslim lainnya, seperti pendidikan dan hukum atau peradilan agama, tetapi juga dalam peningkatan syiar dan dakwah Islam. Nah, sejak kehadirannya, Kesultanan Islam menjadi kekuatan vital dalam perdagangan bebas internasional. Nah, menurut Anthony Reid bahkan menyebut bahwa masa Kesultanan Islam Nusantara sebagai The Age of Commerce atau masa perdagangan. Nah, dalam masa perdagangan bebas internasional ini, Kesultanan mencapai kemakmuran yang pada gilirannya sangat menentukan bagi perkembangan Islam secara keseluruhan di Asia Tenggara. Nah, di antara kerajaan Islam yang dimaksud yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Malaka, Kesultanan Aceh Darussalam, dan Palembang. Nah, kemajuan peradaban Islam tidak dapat dipisahkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sangat berperan aktif dalam kemajuan suatu peradaban. Nah, ada 3 faktor yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam pada masa kejayaannya, yaitu yang pertama faktor agama, yang kedua apresiasi terhadap ilmu, dan yang ketiga
perlindungan dan dukungan dari para penguasa dan orang-orang kaya terhadap berbagai kegiatan ilmiah. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan di dunia Islam ini tentunya turut mempengaruhi perkembangan dunia pendidikan secara keseluruhan, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan di dunia pendidikan Islam. Nah, melalui dunia pendidikan Islam inilah ilmu pengetahuan dapat berkembang hingga saat ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Ferdi Agus Arianto dengan NIM T20197067. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang modernisasi Islam di Asia Tenggara. Kedatangan Islam pada sejak abad ke-7 hingga pada abad ke-12, beberapa daerah Asia Tenggara terdapat ataupun bisa dikatakan baru pada tahap pembentukan komunikasi Islam yang terutama pada sektor perdagangan. Untuk pada abad ke-13 sampai hingga abad ke-16, tahap kedua terutama dengan munculnya kerajaan yang mempunyai bercorak Islam, yaitu ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Demak, kerajaan Banten, dan masih banyak yang lainnya. Kerajaan tersebut mempunyai kelanjutan dari penyebaran agama Islam. Perlu dibedakan antara ketiga tahap kedatangan penyebaran Islam dan juga pembentukan struktur dan pemerintahan ataupun kerajaan. Ketiga tahap tersebut mempunyai jenjang waktu yang sangat panjang, tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi oleh para dakwah Islam. Apabila gelombang pertama hanya menghasilkan komunitas Muslim yang terutama terdiri dari pedagang Muslim dan penyebaran agama Islam yang sangat terbatas. Pada gelombang kedua yang dimulai pada sejak abad ke-13, penyebaran agama Islam lebih mantap dan lebih cepat meluas. Hal ini bisa dilihat dengan berdirinya kerajaan Islam. Kerajaan Islam pertama kali berdiri di Asia Tenggara yaitu pada abad ke-13 yang terletak di pesisir utara Aceh, tepatnya di daerah Lok Sumawe, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Sejak kerajaan Samudra Pasai tumbuh dan berkembang yang umumnya diterima oleh ahli sejarah sebagai kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara, yaitu sejak pada abad ke-13 sampai hingga abad ke-16. Pelayaran dan perdagangan antara Muslim dan Samudra Pasai meneruskan pelayaran dan perdagangannya ke negeri yang lain di kawasan Asia Tenggara. Dari sinilah Islam di Asia Tenggara memperlihatkan kemajuan dan perkembangannya yang sangat pesat. Telah disepakati bahwa Islam pada mulanya mendapatkan kubu-kubu terkuatnya di kota pelabuhan seperti Samudra Pasai, Malaka, dan kota-kota pelabuhan yang lainnya yang mempunyai lokasi di pesisir utara Jawa. Berangkat dari teori bahwa Islam pada dasarnya adalah perkotaan dan bahwa peradaban Islam pada hakikatnya adalah urban, yaitu perkotaan tersebut. Ada salah satu tokoh menyebutkan, yaitu John menyatakan bahwa proses Islamisasi atau proses perkembangan Islam di Nusantara bermula dari kota-kota pelabuhan yang ada di perkotaan itu sendiri. Islam mempunyai fenomena istana kerajaan menjadi pusat pengembangan intelektual agama Islam atas perlindungan resmi sang penguasa, yang kemudian muncullah tokoh-tokoh ulama intelektual terkenal semacam Hamzah Fansuri, Syams al-Din, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya. Adapun tokoh-tokoh tersebut mempunyai jaringan keilmuan yang sangat luas, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga menunjang pengembangan agama Islam dan gagasan mereka sendiri. Jaringan keilmuan semacam ini kemudian semakin diperkuat dan diperkaya, terutama sejak pada abad ke-17 oleh
terikat tasawuf yang berkembang luas di Nusantara. Karakter organisasi yang intelektual dalam semacam ini memberikan momentum yang sangat besar untuk perkembangan agama Islam sendiri. Penyebaran agama Islam pada abad ke-20 mempunyai pengaruh pembaharuan Islam yang modern di Asia Tenggara dengan dipelopori oleh gagasan pembaharuan Jamaluddin Al-Hafani dan Muhammad Abduh menjadi lebih tersebar luas di seluruh dunia agama Islam. Tatkala seorang murid Muhammad Abduh yang bernama Muhammad Rashid Ridho menerbitkan beberapa majalah seperti Al-Manar. Inilah yang secara konkret terkenal dan juga menjabarkan ide-ide Jamaluddin Al-Hafani, gurunya tersebut. Tidak dipungkiri lagi bahwa media cetak yaitu merupakan perangkat yang sangat membantu dalam menyebarkan agama Islam pada zaman tersebut. Dalam konteks ini, kita bisa tepat menempatkan jurnal Al-Manar yang secara signifikan mempengaruhi wacana pembaharuan agama Islam. Jurnal ini tidak hanya memengaruhi secara langsung penyebaran agama Islam lewat artikelnya yang telah terbit, tetapi yang tak kurang pentingnya juga menumbuhkan penerbitan jurnal dengan semangat yang sama di Asia Tenggara, terutama di kawasan Melayu Indonesia untuk penyebaran agama Islam. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.